Baik, adik-adik sekalian, kuliah 6 ini adalah terkait dengan pengelolaan data atribut. Materi ini merupakan pintu masuk kita di dalam mengelola data-data spasial yang mengarah kepada analisis spasial. Jadi kekuatan terbesar pada teknologi sistem informasi geografis itu ada pada analisis spasial. Nah, analisis spasial banyak nanti bermain-main dengan data atribut. Selain bagaimana data spasialnya dimanipulasi sedemikian rupa, baik itu melakukan overlay atau melakukan buffering atau melakukan query. Ya, jadi akan banyak hal yang bisa kita lakukan nanti dengan melibatkan pengelolaan data atribut. Itulah kenapa materi ini sangat penting buat Anda semua. Kemudian kita mulai dulu terkait dengan data atribut. Data atribut ini bukan pertama kali saya singgung di dalam perkuliahan ini. Bahkan di awal perkuliahan pun data atribut ini sudah saya sampaikan bahwa data spasial itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dalam bentuk data grafik, tapi dia harus terkoneksi dengan suatu database yang di dalamnya memuat deskripsi daripada data spasial tersebut. Ya. Jadi apa itu data atribut dalam SIG? Data atribut dalam SIG itu lebih luas dikatakan sebagai database SIG, yaitu berisikan suatu kumpulan susunan informasi, unsur-unsur geografis, serta hubungannya, relation, ini salah tulis ya, berupa database spasial dan database tekstual, jadi yang grafis dengan yang deskriptif. Kira-kira seperti ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Gambar ini juga sudah pernah saya tunjukkan pada kuliah yang kedua. Jadi ini adalah data spasialnya dan ini adalah data atributnya. Ada yang menghubungkan di antara keduanya meskipun filenya terpisah. Jadi ini lain filenya sendiri, ini dalam ekstensi SHP, ini juga lain filenya. Ini dalam ekstensi DBF. Ya. Jadi bagaimana terhubung antara data spasial dengan data atribut melalui kolom yang disebut dengan ID atau biasa juga kalau di software dia otomatis menciptakan ID dengan nama kolom FID, ya, feature ID. Oke. Kemudian data deskriptif seperti yang disebutkan di sini atau data tekstual itu adalah data yang berhubungan dengan karakteristik dan deskripsi dari unsur geografis. Misalnya daftar pemilik tanah atau karakteristik jenis dan kedalaman tanah. Ya. Nah, di dalam pembuatan data atribut itu kita melalui suatu
rancangan atau desain yang biasa kita sebut sebagai struktur database. Nah, ini adalah struktur database-nya. Nah, struktur database-nya terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah nama field-nya, nama kolomnya. Nah, nama kolomnya ada yang merupakan kolom default yang otomatis ada pada saat data spasial itu dibuat. Yang ini atau FID kalau biasa kita lihat menggunakan ArcGIS. Kemudian yang kedua shape. Shape ini kalau ID tadi ini berisi bilangan numerik integer, biasanya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Sementara shape ini berisi informasi tentang jenis feature dari data spasialnya. Apakah dia point, line, atau poligon. Ya, jadi ini berisi informasi tentang data spasialnya. Jadi format data spasialnya menggunakan model apa? Apakah dia titik, garis, atau poligon? Ini yang include pada saat dibuat data atribut ini. Nanti akan ada banyak field-field yang menyertainya, itu yang kita bikin sendiri. Ya. Dan aturan yang ada di dalam membuat nama field ini tidak boleh lebih dari 10 karakter. Kalau lebih dari 10 karakter, dia potong sendiri. Kecuali kalau bikin di geodatabase, kemudian itu dijadikan sebagai alias, itu bebas. Ya. Tapi kalau data atribut ini diciptakan atau yang tercipta pada saatnya dibuat data spasial, maka aturannya tidak lebih dari 10 karakter. Kemudian tidak boleh ada karakter khusus, misalkan tanda tambah, tanda titik 2, tanda kurang, kecuali garis bawah itu bisa, garis penghubung antara satu karakter dengan karakter lainnya, dan itu juga dihitung sebagai satu karakter, sehingga di dalam membuat nama field atau nama kolom itu termasuk di dalamnya garis bawah itu sebagai satu karakter yang dihitung di antara 10 karakter yang dibuat. Oke. Itu untuk nama field-nya. Selain nama field-nya, ada tipe data. Tipe data bisa numerik, dan numerik bisa integer. Integer juga ada 2, short integer dan long integer. Short integer itu kalau data bilangan bulat yang kita masukkan itu tidak terlalu besar. Tapi kalau bilangan bulatnya sampai ratusan juta, jangan pakai short integer. Pakai long integer. Ya. Kemudian selain itu ada float. Float itu adalah numerik juga, tapi ada angka di belakang koma. Iya, ada angka di belakang koma. Nah, presisinya itu kalau float tidak terlalu besar. Jadi berapa angka di belakang koma itu tidak banyak. Dan kalau mau presisi, biasanya kalau float disebut presisi tunggal, kalau mau presisi ganda, gunakan double. Ya, double itu memiliki presisi yang tinggi dengan banyak angka di belakang koma. Ya. Selain itu ada teks. Ada teks, kemudian teksnya bisa satu karakter atau rangkaian karakter yang membentuk kata atau kalimat. Nah, itu bisa digunakan tipe data teks. Sebenarnya masih ada satu lagi tipe data date. Ya, kalau misalkan kita mau menggunakan tanggal, bulan, dan tahun, gunakan date. Ya. Jadi itu beberapa tipe data di dalam data atribut.
Selain dari tipe data, ada panjang atau lebar kolom. Nah, kalau di sini dituliskan 30, itu artinya toponim itu bisa menampung 30 karakter. Kalau dia lebih dari 30 karakter, maka itu dipotong. Jadi hanya 30 saja. Nah, sehingga kalau Anda membuat struktur database untuk data atribut, perkirakan memang seberapa banyak yang harus dimuat dalam satu kolom itu, sehingga tidak terpotong pada saat melakukan input data. Ya. Kemudian selain panjang dari dari kolom, nah, ada juga ini sebenarnya tidak apa, ini hanya di catatan saja kita untuk keterangan dari masing-masing field, nama kolom. Namun ini bisa dimasukkan juga sebagai alias atau keterangan di dalam metadatanya. Ya, ini bisa dimasukkan keterangan ini supaya kalau di sini terjadi penyingkatan karena hanya 10 karakter saja, maka ada penjelasan yang lain bisa kita telusuri. Sesungguhnya field ini, nama yang singkat ini apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa kita lihat di keterangannya. Ini adalah struktur database dari data atribut. Kemudian sasaran dari data atribut. Sasaran utama pengolahan data atribut adalah memungkinkan pengguna tahu dan dapat berurusan dengan datanya tanpa harus tahu bagaimana struktur fisik dari data tersebut yang tersimpan dalam komputer. Kita sudah pernah mempelajari kalau titik itu seperti apa, koordinat-koordinatnya tersimpan dalam komputer, kalau line seperti apa, kalau poligon seperti apa. Kita juga sudah mempelajari bagaimana kalau topologinya dibangun. Nah, itu kan semua sesuatu yang cukup rumit kalau itu kita mau urus. Padahal kepentingan kita adalah data grafik dan data atribut atau data spasial dan data atribut saja. Maka dengan memisahkan data atribut dalam satu file sendiri dalam format database, maka kita mendapatkan kemudahan bagaimana mengelola data-data tersebut. Tanpa data yang tersimpan dalam data atribut, maka data tersebut tidak memiliki arti yang banyak karena hanya memberikan informasi bentuk fiturnya saja, ya kan? Hanya dalam bentuk gambar-gambar saja atau koordinat saja. Kita tidak tahu sesungguhnya itu fitur apa. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan tentang itu kalau tidak ada data atributnya. Data atributlah yang menjelaskan tentang objek yang kita gambarkan di dalam peta. Di situ pentingnya data atribut. Kemudian yang ketiga, semua operasi editing feature harus selalu mempertimbangkan faktor atribut feature yang diedit. Terlebih pada beberapa perintah yang dapat menyebabkan perubahan atribut. Nah, kalau Anda melakukan proses editing, Anda harus hati-hati karena boleh jadi data atributnya bisa berubah. Dan kalau dia berubah, bisa benar, bisa salah. Ya kan? Misalkan begini, ada 2 poligon. Dan Anda menganggap bahwa poligon yang satu ini bahagian dari poligon yang di sebelahnya. Ketika Anda mau gabungkan kedua poligon dengan perintah merge, ternyata masing-masing poligon itu punya data atributnya sendiri-sendiri. Dan kalau itu digabung, maka dia harus memilih dari salah satu atribut yang dimiliki oleh keduanya. Iya kan? Nah, disinilah Anda harus paham bahwa yang mana yang harus diikuti. Kalau Anda ceroboh
maka boleh jadi Anda salah mengikuti atribut. Sehingga atribut yang seharusnya menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, hal itu tidak terjelaskan. Atau dia menjelaskan hal yang lain. Karena Anda salah menempatkan atributnya pada saat menggabungkan dua poligon yang bertetangga. Nah, di situ harus hati-hati. Kemudian, ini adalah komponen tabel atribut. Jadi, data atribut itu digambarkan atau disajikan dalam bentuk tabel kalau kita buka data atributnya. Jadi, kalau Anda mengklik kanan sebuah layer di table of content, maka di situ ada menu open attribute table. Iya. Kalau Anda buka, maka selain data spasialnya yang digambarkan di area kerja, juga dia membuka tabel daripada data spasial tersebut. Jadi, tabel atribut menampilkan data layer serupa dengan worksheet atau tabel, di mana rekor data diperlihatkan dalam arah mendatar. Jadi ini baris demi baris ini adalah rekor, kita namakan rekor. Sedangkan field diperlihatkan dalam arah vertikal. Jadi ini kolom-kolom ini disebut dengan field. Jadi mulai sekarang Anda harus familiar di telinganya mana rekor, mana field. Boleh jadi tidak lagi disebutkan ini kolom, ini baris, tapi disebutkan ini rekornya, ini fieldnya. Jadi harus sudah terbiasa. Anda sudah mengenal. Ketika disebut field, oh itu berarti kolom yang dimaksud. Ketika disebut rekor, oh itu baris yang dimaksud. Selain itu ada yang namanya sel. Sel adalah bagian terkecil dari atribut. Jadi misalkan di sini air rawa, ini adalah sel. Poligon ini adalah sel. Jadi tadi save, ada FID tadi kan? ID-nya ada save, ada nama kolom yang lain, nama field yang lain. Oke, save itu karena ini poligon, tutupan lahan, jadi di sini ditulis poligon. Ya. Ini mulai dari nol, secara otomatis dibuat oleh software JS. Ini yang kemudian ditambahkan oleh Anda nantinya kalau Anda membuat data spasial. Kemudian pada tabel atribut data spasial, satu rekor atau satu baris mewakili satu feature. Jadi menghapus satu rekor dalam tabel sama juga menghapus satu feature yang diwakili oleh rekor tersebut. Kalau poligon mewakili satu poligon. Jadi satu rekor itu mewakili satu poligon. Ya. Atau kalau datanya itu digabung, misalkan ini air, kita sebut sebagai tubuh air semua, kemudian kita bikin kolom baru, dan kita tidak membagi-bagi ini menjadi air danau, air empang, air rawa, air tambak, dan air tawar, tapi kita sebut saja sebagai tubuh air, kemudian di-dissolve, maka semua air ini digabung menjadi satu poligon. Dan ini kalau dihapus, maka semua tubuh air terhapus. Jadi feature tentang tubuh air terhapus. Akan tapi kalau satu-satu begini berpisah secara sendiri-sendiri, maka kalau ini dihapus, air danau situ saja yang terhapus. Ya, gitu. Kemudian pada saat pembuatan feature baru pada layer, rekor dalam tabel ini akan bertambah dengan sendirinya. Ya, jadi kalau Anda mendigitasi, menambahkan satu poligon lagi, di sini otomatis bertambah rekornya. Hanya saja pada saat dia bertambah, tidak ada keterangannya. Misalkan nama unsurnya di sini tidak ada, hanya rekor kosong yang ada FID-nya dan ada nilai set-nya yang otomatis dia buat. Tapi nama unsurnya misalkan kalau itu adalah nama unsur kolomnya, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Harus di-input secara manual. Ya.
Kemudian ini adalah contoh tabel atribut dari data spasial. Nah, saya memberi tanda dengan nomor mulai dari nomor 1 sampai nomor 11. Pastinya nomor 12 juga masih ada sih, tapi saya tidak tampilkan nomor 12-nya. Nanti pada saatnya praktik baru Anda bisa cek lagi. Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 itu kalau kita lihat di sini disebut record tool. Digunakan untuk navigasi rekor secara tepat. Yang mana itu? Yang ini. Yang ada nomor 18-nya. Jadi kalau Anda mau langsung ke awal rekor, bisa klik yang ini. Dan kalau Anda mau langsung ke akhir rekor, bisa klik ini. Atau kalau Anda mau loncat-loncat, bisa klik yang ini. Atau yang ini. Loncat ke belakang atau pindah ke rekor yang di atasnya. Pakai ini. Kemudian yang kedua, yang ini. Yang kedua itu adalah show record tool. Ini digunakan untuk membatasi tampilan rekor dalam tabel. Apa yang dimaksud dengan membatasi? Misalkan Anda sudah memilih rekor seperti ini. Anda memilih rekor sebanyak ini. Anda tidak butuh rekor yang lain, rekor yang tidak terpilih disembunyikan saja. Kalau rekor yang terpilih mau disembunyikan saja, maka pilihannya adalah yang ini. Tinggal diklik yang ini. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah record selection indicator. Ini memperlihatkan jumlah rekor yang terpilih di antara total rekor yang ada. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa ada 6 rekor yang terpilih dari 2.358 rekor. Nah, jadi rekornya ini ada 6 yang terpilih. Itu yang bisa kita lihat dari sini. Kemudian yang keempat itu adalah option button, memiliki beberapa submenu. Nah, di ARGIS 10.0 ya, kalau saya tidak salah, saya lupa. Nomor 4 ini adalah ada tombol. Sesungguhnya dia adalah menu. Di dalamnya ada submenunya. Ini banyak lagi submenu yang bisa kita pilih. Jadi nomor 4 itu adalah option button atau tombol yang di dalamnya banyak submenu yang kita butuhkan dalam pengelolaan data atribut. Ya. Di sini kalau bisa kita lihat ada find and replace. Jadi Anda bisa mencari dan mengganti isi daripada setiap rekor dan setiap kolom. Tergantung kata kunci yang Anda masukkan di sini. Tentu tabel ini harus dalam mode editing. Jadi tabel itu kalau dibuka biasanya mode bukan dalam editing. Jadi bukan untuk diedit, hanya ditampilkan saja. Kalau mau diedit, itu Anda harus mengedit data spasialnya, kemudian Anda pilih data spasialnya, kemudian Anda edit feature. Nanti ketika data spasialnya dalam proses editing, maka tabel atributnya juga otomatis dalam proses editing. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, apakah tabel ini dalam mode editing atau tidak? Nah, di sini ada di poin 5 ini ada tanda di sini yang menunjukkan bahwa dia dalam mode editing. Jadi kalau di sini kelihatan tombol pensil, ya. Jadi kalau di sini ada gambar pensilnya, itu berarti tabel ini bisa diedit, ya, bisa diganti langsung di dalam kolomnya dan rekornya, ya, atau selnya tadi ya. Jadi setiap sel ini bisa langsung kita edit karena dia dalam mode editing. Nah, find
Kalau find, tidak mesti. Tapi kalau find and replace, ya harus dalam mode edit. Kemudian ada select by attribute. Nah, select by attribute ini biasa dikenal dengan istilah query spasial. Query spasial itu penanyaan spasial. Penanyaan spasial adalah menyeleksi rekor-rekor yang ada di dalam tabel berdasarkan kriteria tertentu. Ya, misalkan kita mau select by attribute oleh rank misalkan lebih kecil dari 8% atau lebih kecil sama dengan 8%. Maka semua poligon yang kemiringan lerengnya lebih kecil atau sama dengan 8% itu terseleksi. Kemudian nanti bisa kita pilih di sini, lihat di sini ada berapa banyak poligon yang kemiringan lerengnya lebih kecil atau sama dengan 8%. Kemudian yang ini adalah clear selection. Ya, artinya menetralkan kembali apa yang terseleksi. Jadi mode seleksinya hilang. Tidak ada lagi warna biru seperti ini, berwarna putih semua kalau kita sudah clear selection. Kemudian ada sweet selection. Sweet selection ini kalau misalkan di sini ada 6 yang terpilih, ada 2.358 yang yang terisi rekor atau jumlah rekornya 2.358, berarti ada 2.352 yang tidak terseleksi. Begitu kita switch selection, maka yang 6 ini tidak terseleksi, justru yang terseleksi adalah 2.352. Artinya inverse, di-inverse daripada apa yang terseleksi sebelumnya. Jadi yang terseleksi sebelumnya tidak menjadi terseleksi, yang tidak terseleksi sebelumnya itu kemudian yang berubah menjadi terseleksi. Kalau kita menggunakan switch selection. Kalau ini seleksi sendiri, ini tertutup, saya juga tidak hafal sih. Ini selection, ini maksudnya begini. Kalau kita mau menyeleksi record by record atau menyeleksi secara manual tidak menggunakan select by attribute, langsung nunjuk-nunjuk rekornya di tabel ini gunakannya. Kemudian ada banyak lagi menu-menu yang mungkin nanti Anda akan gunakan secara perlahan-lahan pada saat praktikum atau menanti mengerjakan proyek-proyek di pertengahan semester kesananya, pertengahan semester ke belakang. Mungkin kita siapkan 5 proyek, kemudian Anda yang nanti Aswar bikin kelompoknya mereka, berapa kelompok, kalau 5 proyek berarti 5 kelompok ya, 5 kelompok. Kalau mungkin nanti yang masih bisa bertambah, nanti kita tambah dari proyek-proyek itu. Di situ kemudian Anda selesaikan secara pelan-pelan. Tentu proyeknya masih proyek yang sederhana. Kenapa? Karena kan ini masih SIG dasar. Beda misalkan kalau Anda mengambil SIG lanjut, wah itu proyeknya sudah proyek yang advance. Oke. Kemudian, jadi yang kelima tadi editing status. Kemudian yang keenam option menu. Mana yang 6 ya? Ini 6-nya. Ini adalah menu yang saya sudah jelaskan sebagian. Kemudian yang ketujuh, ada menu melayang. Ada menu melayang. Bisa diklik kanan selnya. Klik kanan selnya, maka keluar menu seperti ini. Ya, jadi kalau dia dalam proses editing, ya Anda bisa delete, Anda bisa copy, Anda bisa cut, Anda bisa paste. Ya, jadi perintah-perintah ini berlaku, ya. Dan menu ini saya katakan menu melayang, ya. Menu melayang. Jadi di 7 ini disebut cell content menu. Diakses dengan melakukan klik kanan pada sel. Jadi selnya yang diklik kanan. Nah, nanti akan Anda apakan itu sel yang Anda
klik kanan. Kemudian ada menu melayang yang lain terkait dengan judul fieldnya atau judul kolomnya. Kalau ini judul kolom, Anda klik kanan akan keluar menu melayang seperti ini. Nah, Anda bisa saja melakukan mensorting, apakah mensorting secara ascending atau mensorting secara descending. Mensorting secara ascending maksudnya mensorting dari yang terkecil ke yang besar. Misalkan kalau teks dari A sampai Z, kalau angka dari 0 sampai angka yang terbesar, itu sort ascending. Dan sebaliknya, sort descending dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini kadang-kadang dibutuhkan. Misalkan, ambillah ini. Misalkan ini ya, aluvium muda berasal dari endapan laut. Ini kan ada lagi, aluvium muda berasal dari endapan laut, aluvium muda. Kalau kita mau menyatukan secara berurut semua yang sama ini, ya disortir saja, maka dia akan mengatur dirinya dan dia berdempet rekor by rekor berdasarkan nama yang sama. Sehingga kalau ada yang kita mau hapus terkait dengan nama ini, bisa kita langsung blok, kemudian dihapus. Nah, atau kita mau menseleksi di mana saja sebarannya, ya disortir saja baru diblok, kemudian lihat di data spasialnya. Kemudian ada summarize, ada statistik. Kadang ini juga kita butuhkan. Nah, saya singgung dulu yang statistik, karena statistik ini sering kita butuhkan. Misalkan kita menyajikan peta wilayah, tapi peta itu berupa peta tutupan lahan. Peta itu adalah peta tutupan lahan. Berarti luas yang ada di dalamnya kan luas dari masing-masing poligon terkait dengan tutupan lahan. Nah, kalau kita mau tahu berapa luas wilayah itu, ya tentu kita harus menjumlahkan seluruh nilai-nilai luas yang ada di setiap poligon. Nah, bisa kita gunakan statistik, baru kita lihat nilai sum-nya. Di situ kemudian kita bisa blok, di copy, baru dipindahkan ke tempat lain kalau itu kita butuhkan. Tuh. Kemudian fill kalkulator. Barangkali ini salah satu menu yang paling sering digunakan di antara sekian menu yang ada ketika kita mengklik kanan judul fieldnya. Fill kalkulator inilah yang paling sering kita gunakan, karena ini biasanya yang kita gunakan untuk mengisi field-field yang ada. Field-field yang ada. Tentu pada setiap rekor. Nah, bisa kita isi dalam mode editing, atau bisa juga sebenarnya kita mengganti isi yang ada di dalam setiap field tanpa mode editing. Dia bukan dalam status mode editing. Kalau kita menggunakan field kalkulator, kemudian kita tandai kolom fieldnya, kemudian diisi dengan apa yang ada dalam field kalkulator itu, maka kolom itu akan diisi secara keseluruhan atau sebahagian sesuai dengan yang terpilih dari apa yang kita input di kotak dialog daripada field kalkulator ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di field kalkulator ini bisa kita menuliskan rumus-rumus. Ya, baik rumus sederhana maupun rumus yang relatif agak kompleks. Ya, karena di field kalkulator ini ada fasilitas untuk melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, atau kalau kita menggunakan fasilitas Python-nya, maka banyak operasi matematik di dalamnya yang bisa kita gunakan di field kalkulator ini. Misalkan akar 3. Nah, itu kan akar 3 susah kalau kita
mau hanya menggunakan tambah, kurang, bagi, dan kali. Iya. Harus fungsi matematik. Itu harus kita gunakan fasilitas Python. Jadi ada dua kan? Ada menggunakan Python, ada yang bukan Python. Jadi fungsi-fungsi yang ada dalam ArcGIS yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python itu ditanamkan. Fungsi itu kemudian bisa kita gunakan melalui menu Fill Calculator ini. Kemudian yang kedua, Calculate Geometry. Terkait dengan feature apakah titik, garis, atau poligon. Nah, kalau garis, titik tentu tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau garis, kita bisa hitung panjangnya, panjang garis. Ya, panjang garis melalui Calculate Geometry. Jadi kalau jalan, setiap ruas jalan bisa kita tahu berapa kilometer secara otomatis menggunakan Calculate Geometry. Atau luas dari suatu area itu bisa kita tahu dengan menggunakan Calculate Geometry. Memang syaratnya kalau bukan layernya dalam sistem proyeksi UTM dan koordinatnya dalam meter, maka area kerja harus dalam UTM. Ya, jadi harus ada yang UTM harus dalam UTM supaya bisa dihitung baik panjang maupun luas. Luas dari suatu wilayah bukan hanya berapa area, berapa hektar atau berapa kilometer persegi atau berapa meter persegi, tapi panjang garis yang membatasi area itu bisa kita hitung, ya, dengan menghitung perimeternya. Kalau kita hitung perimeternya, maka garis yang melingkupi dari sebuah poligon itu juga bisa dihitung panjangnya menggunakan Calculate Geometry. Nah, ini masih ada menu-menu yang saya sendiri jarang sekali menggunakannya. Kemudian ada properties untuk melihat bagaimana gambaran dari kolom yang ditunjuk. Oke, itu yang ke-8. Jadi yang ke-8 di sini disebutkan Fill Context Menu. Diakses dengan melakukan klik kanan pada judul kolom. Kemudian ke-9 ini adalah Field Header atau judul kolom. Nah, jadi yang ke-9 tadi itu adalah judul kolomnya. Kemudian yang ke-10 Layer Indicator menampilkan informasi nama layer yang sedang ditampilkan atributnya. Yang 10 ini adalah ini. Jadi ini yang di bawahnya Lens System Sulcel, ini bacanya ini. Nah, jadi kalau kita mau tahu ini layer atau data atribut apa sih ini, baca saja di sini. Yang ini, nomor 10 ini. Kemudian nomor 11 itu adalah record header. Klik kiri untuk memilih satu rekor. Klik kiri sambil menyeret mouse untuk memilih banyak rekor. Tombol kontrol dapat digunakan untuk memilih banyak rekor. Ya, seperti biasa sih. Jadi kalau mau memilih satu rekor, ya klik kiri saja ini. Kalau mau banyak rekor, klik kiri ini, baru pindah ke bawah, baru tekan save, baru tekan kontrol, baru klik kiri lagi. Nah, gitu. Ini kalau diklik ini kotak yang ini akan ada menu yang lain lagi, yang ke-12 itu yang saya sebutkan tadi tidak saya tuliskan, tapi mirip-mirip dengan yang ada di atas. Oh ya, ini juga menu ini adalah, kalau ini suite selection, kalau ini adalah select by attribute-nya, kalau ini clear selection. Kalau ini kalau kita mau mencari yang terseleksi, ditampilkan data spasialnya. Nah, kalau ini adalah menghapus record. Ini hanya bisa berfungsi kalau dalam mode editing. Kalau dia tidak mode editing, maka tanda kali ini berwarna abu-abu atau tidak aktif. Ya. Itu beberapa hal yang penting terkait dengan tabel atribut ini. Kemudian ini, nah,
Bagaimana mendesain struktur data atribut? Tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana mendesain, apa itu struktur data atribut? Bagaimana mendesainnya? Nah, pertama tentu kita harus tahu dulu unsurnya apa sih, atau layer yang kita mau buat itu apa. Nah, di sini adalah jaringan drainase. Kemudian geometrinya apa? Apakah poin, garis, atau poligon? Apakah titik, garis, atau poligon? Nah, kalau jaringan drainase kan garis. Kemudian ini nama filenya. Nama file dari layer yang kita buat. Ya, buatlah nama file yang bisa dikenali. Apa isi daripada layer tersebut. Kalau ini kan jar artinya jaringan, garis bawah drainase, kemudian garis bawah LN. LN itu artinya line. Ya, line. Kemudian kalau dia poligon, di sini AR. Kalau dia poin, di sini PT. Ya, jadi sebenarnya kalau membuat penamaan yang dipersyaratkan oleh BG seperti itu. Ya, meskipun saya pribadi kadang-kadang tidak mengikuti juga itu, apalagi kalau bukan untuk kebutuhan tata ruang. Ya, yang mau di asistensi di BG. Tapi kalau mau di asistensi BG ya usahakan ikuti aturan yang dibuat oleh BG. Kemudian diklasifikasi jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier. Nah, kalau sudah diklasifikasi begini, biasanya kita ada pemikiran. Apakah jaringan drainase ini dibuat 3 atau dibuat 1 saja, tapi ada fieldnya nanti yang terkait dengan klasifikasi. Nah, klasifikasi itu kemudian berisi tentang apakah dia jaringan primer, jaringan sekunder, atau jaringan tersier. Kemudian seperti tadi, kita desain field-field apa saja yang kita mau lengketkan ke layer jaringan drainase ini. Nah, ada 2 sudah include pada saatnya dibuat. Kemudian yang lainnya kita buat unsur. Nama unsurnya apa, toponimnya apa. Nah, toponim ini kalau ada yang belum tahu, ini adalah nama dari lokasi. Ya, juga sudah pernah sebenarnya saya sebut-sebut itu. Kalau sungai misalkan Sungai Talo. Itu Sungai Talo itu adalah toponimnya. Kemudian jenis unsurnya apa? Kemudian kewenangannya apa? Siapa? Kewenangannya apakah Dinas Pekerjaan Umum atau dinas yang lain. Kemudian panjangnya itu bisa dihitung dengan kalkulat geometrik tadi kan. Kemudian sumbernya. Jadi jaringan drainase ini dibuat sumbernya dari mana? Apakah dari citra? Kalau dari citra disebutkan. Citra apa? Kemudian nanti ada keterangannya, keterangan lainnya. Ya, apakah kapan dibuatnya, siapa pembuatnya, bisa saja. Ya. Kemudian kita harus tahu persis tipe datanya apa. Ya. Sebenarnya tipe datanya tidak susah, apalagi kita belajar komputasi kan. Nah, kita sudah tahu bahwa tipe data kalau numerik yang integer bagaimana, short integer itu bagaimana, long integer itu bagaimana, yang float itu bagaimana, yang double itu bagaimana. Nah, kalau Anda membuat tipe data double, kemudian Anda tidak atur dia punya presisi dan berapa angka di belakang koma, itu bisa dia buat, tapi angka di belakang koma itu banyak sekali. Biasanya ribet kalau kita kemudian konversi ke Excel. Kalau saya lebih baik diatur panjangnya berapa, kemudian berapa presisinya. Jadi berapa panjang kolomnya, berapa lebar maksud saya kolomnya, dan berapa angka di belakang koma diatur memang. Supaya jangan terlalu banyak angka-angka yang dimunculkan di belakang koma pada saat kita melakukan analisis selanjutnya.
kebutuhannya berapa berapa angka belakang koma sih? 3 angka belakang koma kah? 4 angka belakang koma atau paling tidak 5 angka belakang koma? Mungkin sudah banyak itu kalau ada 6 angka di belakang koma. Apalagi kalau hektar, waduh. Oh, hitungan 6 angka di belakang koma dengan hektar itu kan tidak efektif. Oke. Kemudian apa yang kita desain dari sini kan kemudian kita implementasikan. Nah, seperti inilah kira-kira implementasinya. Ya, kalau dibuka layer properties-nya, kita akan lihat nama field-nya. Dan kita bisa lihat bagaimana tipe datanya, berapa panjangnya, apa nama field-nya. Kemudian ini ada aliasnya. Ini yang saya bilang tadi, kalau nama field-nya tidak menggambarkan atau susah menggambarkan isi dari field-nya, maka buatlah di aliasnya yang panjang. Kalau Anda ubah ini kan ini tidak berwarna abu-abu, artinya ini bisa diubah nih. Anda bisa ubah ini lebih panjang lagi, ya. Dan itu kelihatan pada saatnya dibuka tabel atributnya, kelihatan di sini tulisan yang ada di alias. Tapi yang tersimpan di name ini adalah yang singkat, tetap yang singkatnya. Nah, ini adalah nama unsur yang kita lihat. Kemudian tipe datanya teks. Kalau ini luas, tipe datanya numerik double, ya, numerik double. Kemudian ada presisinya 12, artinya 12 angka bisa dia muat. Dan scale-nya 3, artinya 3 angka belakang koma. Ya. Nah, begitu dibuka, kemudian kelihatanlah seperti ini hasilnya. Jadi luasnya ada, nama unsurnya ada, kemudian ada sumber di sini Citra Lenset 8 tahun 2009, ada keterangan diproduksi oleh BIG misalkan. Ya, ini adalah contoh saja. Yang pasti memang ini data dari BIG, tapi sumbernya bisa saja bukan dari Citra Lenset 8 tahun 2019. Ini hanya contoh saja yang saya munculkan. Itu implementasi dari struktur data atribut. Kemudian bisa saja atau mungkin saja kita punya data itu banyak sekali field-fieldnya. Ketika kita melakukan analisis spasial, kita hanya mau melibatkan 1 atau 2 field saja, maka bisa diatur. Jadi ketika properties daripada layer itu dibuka, kemudian pilih tab field yang ada di sini, tab fields, ini dipilih, maka munculkan seperti ini. Diberi uncheck, di uncheck yang tidak kita butuhkan, ya. FID jangan di uncheck, set tidak perlu di uncheck. Nah, itu kan memang selalu ada dia. Jadi sumber dan keterangan kan tidak muncul lagi di sini karena di uncheck. Apakah dia terhapus? Tidak, dia masih ada. Tapi pada saat dia ditampilkan seperti ini, dia tidak ikut tampil karena di sini di uncheck. Nah, pada saat di overlay dengan data spasial yang lain, dengan layer yang lain, maka ini tidak ikut di output yang merupakan hasil overlay. Ini tidak keluar ini. Yang di uncheck sini, yang dicek saja. Jadi kalau Anda hanya butuh nama unsur saja, ini saja yang dicek. Kemudian di overlay dengan layer yang lain. Sehingga ini tidak mengganggu. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka semuanya akan ikut. Dan itu sangat mengganggu sebenarnya. Jadi, acap kali field yang terdapat dalam tabel atribut terlalu banyak, sehingga menyulitkan untuk melihat isinya. Itu satu. Jadi, pembatasan field yang ditampilkan dalam tabel atribut layer dapat diatur dalam kotak dialog layer properties pada tab fields. Jadi kalau tab, saya bilang tab berarti yang ini ya, yang ini tab general, tab source, tab selection,
tab display, tab simbologi, tab field. Bagian ini juga berguna untuk melihat tipe-tipe field yang terdapat dalam tabel dan berilah tanda centang pada nama field yang ingin ditampilkan. Nah, perlu sebenarnya ditambahkan satu lagi, bukan hanya untuk keperluan menampilkan field-field, tapi juga dalam proses analisis spasial nantinya. Field-field yang mana saja mau dilibatkan dan yang tidak perlu dilibatkan di-uncheck saja. Begitu. Kemudian ini menambah field, jadi ada add field. Nah, ini bisa dilakukan kalau tabel atributnya dalam posisi tidak dalam mode editing. Jadi not mode editing ya, bukan dalam posisi editing. Kemudian baru bisa dilakukan add field. Kalau dia dalam posisi editing, maka ini berwarna abu-abu. Ya, jadi Anda perhatikan itu. Nah, begitu kita add field, kita diminta untuk memasukkan nama, kemudian tipenya, dan berapa lebarnya. Nah, itu saja. Kemudian kita okekan, maka nanti di sini akan terbentuk satu kolom baru. Jadi begitu caranya menambah field. Kemudian menghapus field, klik kanan. Saya lanjut. Mana tadi? Apa ya ini? Oke, suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Iya, Pak. Ya, oke, kita lanjut. Jadi bagaimana caranya menghapus kolom? Tinggal diklik kanan, kemudian kolomnya, kemudian pilih delete field. Nanti ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghapus field yang terseleksi atau tidak? Ya, kalau yes, ya dia hapus. Dengan catatan sekali lagi tabel atributnya dalam mode tidak editing, ya itu. Kemudian bagaimana memilih record? Memilih record gunakan menu yang di sini, kemudian pilih select by attribute. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog seperti ini, kemudian Anda bisa memilih nama unsur. Ini diklik 2 kali kan, keluar ini, kemudian sama dengan ini, keluar ini, atau or, di sini ada or, di sini ada or. Kalau kita menggunakan or, maka salah satu yang dipenuhi, salah satu yang merupakan atributnya air danau, atau air empang, atau air rawa, atau air tambak, atau air tawar sungai, itu dia seleksi. Jadi tidak harus semuanya terpenuhi, satu saja. Maka dia seleksikan or ya, kita menggunakan or. Ya, saya kira di komputasi sudah kita singgung itu. Kemudian kalau menggunakan N, ya harus dipenuhi dua-duanya. Apalagi kalau N semua, berarti harus dipenuhi semuanya. Dan itu tidak mungkin, karena ini satu field, nama unsur. Lain halnya kalau beda fieldnya, ya bisa saja. Ya. Kalau ini kita sudah lakukan, bisa pilih apply. Ya, itu. Setelah di-apply, maka di sini terseleksi. Diberi warna biru, data atau record yang terseleksi. Nah, kemudian kalau Anda mau kasih nama tubuh air saja, karena ini semua adalah tubuh air, daripada banyak begini, cukup diberi nama saja satu, tubuh air, ya bikin satu kolom lagi di sini. Misalkan kolomnya tutupan lahan. Kemudian klik kanan kan, klik kanan field kalkulator, kemudian diisi dengan tubuh air. Nah, di field kalkulator itu, waktu Anda mengisi data, ada dua kemungkinan. Apakah dia numerik atau dia teks. Kalau teks harus diapit dengan tanda kutip 2.
Kalau dia numerik tidak perlu ada tanda kutip 2. Sama persis kalau kita belajar di komputasi itu. Kalau kalau kita mengisi sebuah variabel dengan deretan karakter, maka biasanya kita beri tanda kutip 2. Oke. Itu bagaimana caranya memilih rekor. Kemudian mengedit data atribut. Pengeditan atribut melalui tabel atribut layer itu dapat dilakukan baik dalam mode editing maupun bukan. Jadi tadi sudah saya jelaskan, biar dalam mode editing atau bukan dalam mode editing itu bisa kita melakukan proses editing. Meskipun masing-masing ada keterbatasannya. Ya, nanti akan Anda lihat pada saatnya praktikum nanti di mana perbedaan-perbedaannya. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa editing atribut di luar mode editing tidak dapat di-undo. Nah, itu hati-hati. Begitu Anda timpa isinya data-data atau sel-sel yang ada di dalam tabel atribut, itu tidak bisa di-undo lagi, langsung dia simpan. Kalau itu bukan pada mode editing. Jadi kalau ada kesalahan ya sudah, dibiarkan saja atau diperbaiki lagi kembali secara manual. Kemudian untuk mendapatkan keleluasaan editing, sebaiknya gunakan mode editing pada saat pengelolaan atribut. Kecuali tadi membuat field atau menghapus field, itu kan tidak bisa. Oke. Kemudian bagaimana mengedit data atribut menggunakan field calculator, misalkan. Nah, ini bukan dalam mode editing ya. Jadi bukan mode editing, ini tidak ada tanda pensil di sini, tidak ada gambar pensil di sini. Nah, kalau ini diklik kanan, pilih field calculator, masukkan ini, ada tanda kutip 2, maka ini akan mengisi seluruh kolom yang ada di sini. Kenapa? Karena tidak ada yang terseleksi. Kecuali kalau ada terseleksi, maka yang terseleksi saja yang diganti isinya. Ya, gitu. Nanti di-okekan. Kemudian berikutnya mengedit data atribut dalam mode editing. Ya, jadi kita bisa langsung masuk ke selnya, kemudian kita mengetikkan seperti ini. Tapi ya harus layernya diedit dulu, edit feature, kemudian start editing. Jadi klik kanan layernya, kemudian pilih edit feature, start editing. Nah, ini dalam mode editing. Tabelnya karena feature-nya juga dalam mode editing, maka tabelnya juga dalam mode editing. Nah, ini kemudian Anda bisa edit sel-selnya. Kayak gitu. Kemudian menghitung luas. Nah, menggunakan calculate geometry. Menghitung luas bisa are, bisa hektar, bisa desimeter kubik, bisa feet kubik, kilometer kubik, desimeter persegi, kemudian feet persegi, kemudian kilometer persegi, meter persegi, atau mile persegi. Jadi ada banyak satuan-satuan yang bisa digunakan di dalam menghitung menggunakan calculate geometri. Nah, ini otomatis tertuliskan di sini, dia punya sistem koordinat. Kemudian propertinya, kebetulan yang kita mau hitung adalah luas, area. Kalau perimeter lain lagi kan, di sini nanti pilih perimeter kalau yang melingkupi poligon yang mau dihitung. Oke. Kemudian melakukan seleksi dengan multi kriteria. Jadi di sini saya contohkan ada field kecamatan, ada field desa, dan ada field di belakang sini tidak kelihatan field sawit. Nah, apa maksudnya ini? Pilih di kecamatan Tondon Talasa dan desa Bontobirau atau desa Malaka. Jadi kalau dia ketemu Bontobirau, dia ketemu atau dia ketemu Malaka, maka dia terpilih seperti ini, Bontobirau dan Malaka. Tapi di sini dan ya, di sini dan artinya kecamatannya hanya Tondon Talasa saja,
Tanda Thalassa, dan sawit yang S1, sawit yang sangat sesuai. Jadi terdapat 3 parameter sebagai kriteria di sini, kecamatan, desa, dan sawit. Di sini kita menggunakan and dan or. Antara kecamatan dan desa dan sawit menggunakan and artinya harus sama. Jadi Tondon Thalassa, kemudian desanya salah satunya dari kedua ini, dan sawit harus yang ini, harus sama karena and. Sementara desa bisa salah satunya, bisa Bontobirau atau Malaka. Saya kira itu jelas ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana melakukan joining data atribut atau menggabungkan data atribut. Data atribut itu bisa digabungkan baik dari data yang disimpan menggunakan Excel, digabungkan dengan data spasial, itu bisa dilakukan. Maupun data sudah data SHP, tapi ada data atributnya yang kita mau gabungkan ke data SHP lain yang punya data atribut. Itu bisa juga dilakukan. Jadi joining data adalah proses penggabungan data pada format SHP dengan data tabel yang berasal dari format lain seperti DBF. Kalau di SHP kan ada DBF-nya, ini bisa digunakan. Kalau dari Excel, yang ini. Ya. Yang biasa saya pakai adalah yang Excel ini. Yang memuat informasi lain dengan rujukan kolom yang sama. Artinya ada kunci yang menghubungkan antara kedua data tersebut. Ada satu kolom di data yang akan tempatnya bergabung sama dengan data yang dimiliki oleh kolom dari data yang mau digabungkan. Ya, gitu. Proses ini hanya dapat dilakukan bila terdapat kesamaan nilai dari salah satu kolom data di antara kedua data yang ingin digabungkan. Ini contohnya. Ini adalah data atribut kabupaten, ada kode. Ini data Excel, ada kode. Dan kode yang satu ini selayar, atau ambil yang 4 Jeneponto, ini juga 4 Jeneponto juga. Jadi connect ya, connect dari kedua nama filenya, judul filenya. Meskipun di sini kode, di sini kodeku, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Yang penting yang isinya ini sama. Karena di sini nanti kita akan pilih mana kode, mana kodeku. Ya. Jadi caranya klik kanan klik kanan layernya, kemudian join. Di sini ada join and relates. Kemudian join, pilih join. Nah, nanti pilih join attribute from table kalau menggunakan Excel. Kemudian di sini dimunculkan kolom kunci dari tujuan yang akan di-join, yang ini tujuannya. Kemudian ini adalah nama sheet dari, kalau Excel selain dibuka filenya ada sheet-nya kan. Jadi ini adalah nama filenya, di dalamnya kalau kita klik 2 kali ada 3 sheet. Sheet yang mana yang kita mau pakai untuk join. Kita gunakan sheet yang 1. Kemudian ini adalah kode yang ada di Excel, yang ini. Yang data yang mau di-join. Kemudian di-okekan. Keep all record. Oke. Setelah di-join, data itu hanya berelasi. Data itu hanya berelasi, terkoneksi dengan data Excel. Tapi dia tidak menyimpan data ini secara permanen. Supaya dia tersimpan secara permanen, maka layernya, tempatnya dia disatukan, itu harus diekspor. Diekspor dengan nama yang lain. Setelah diekspor, baru tersimpan datanya secara permanen. Kalau tidak diekspor, begitu kita keluar, relasinya terputus. Dia tidak kenali lagi tabel Excel ini. Ya, dia tidak kenali bahwa dia itu baku join. Tidak. Nanti kalau dia diekspor, kemudian diberi nama baru, itu kan artinya kita membuat layer baru. Yang di dalamnya bergabung antara database yang ada di data spasial dengan tabel yang ada di Excel. Begitu. Kemudian data spasial yang memiliki data atribut seperti ini itu kemudian bisa diekspor ke Excel. Jadi kalau kita mau mengekspornya ke Excel, maka kita
gunakan ini tabel to Excel, masukkan di sini layernya, kemudian kasih nama di Excel-nya. Nah, setelah dibuka, keluarlah seperti ini. Oke. Jadi, data atribut yang dimiliki oleh data spasial, itu kemudian bisa kita ekspor menjadi tabel di Excel. Kenapa itu dilakukan? Kadang-kadang kita butuh memanipulasi tabel-tabel yang dimiliki oleh data spasial tersebut. Misalkan begini, saya punya tutupan lahan, ini nama unsur. Saya punya desa. Kalau saya mau tahu di desa tertentu, misalkan Androngapaka, itu berapa luas hutan bakaunya, nah, kan? Jadi saya bisa memilah-milah tutupan lahan berdasarkan batas desa. Ya, itu kalau kita melakukan pivot. Jadi kita pivot melalui Excel untuk kemudian kita jadikan sebuah tabel. Dari situ kemudian kita dapatkan luasan-luasan dari setiap unsur-unsur yang ada di data spasial berdasarkan batas administrasi. Seringkali ini dibutuhkan ketika kita mau menjelaskan gambaran wilayah dari daerah yang kita jadikan objek penelitian. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk untuk sementara. Kemudian saya ingin memperlihatkan, ini saya kira sudah ada yang ini bagaimana melakukan pengelolaan data atribut. Ya. Sekarang archive-nya sudah terbuka. Coba buka datanya menggunakan tombol Add Data. Kemudian batas kecamatan. Apa yang tersajikan di sini adalah data spasialnya. Bagaimana caranya kita menampilkan data atributnya? Caranya dengan mengklik kanan layer yang ada di table of content, kemudian memilih Open Attribute Table. Kalau ini diklik, maka akan ditampilkan tabel yang dimiliki oleh data spasial ini. Ini kelihatan sebuah tabel. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom. Di sini terdiri dari 4 kolom, dan kolom ini biasa disebut sebagai field. Jadi sebentar, kalau saya menyebut field, itu maksudnya kolom. Selain kolom, di sini ada beberapa baris atau biasa disebut sebagai rekor. Kemudian coba kita lihat yang di bawah sini. Ini adalah informasi yang menunjukkan berapa baris yang dimiliki oleh tabel ini. Jadi tabel yang terbuka sekarang memiliki 14 baris. Berapa yang terseleksi? 1. Jadi di sini menunjukkan angka 1. Kemudian ada tombol ini. Tombol ini itu digunakan untuk menyajikan data-data yang terseleksi atau seluruh data yang dimiliki oleh tabel tersebut. Jadi, kalau hanya mau menampilkan data yang terseleksi, klik ini. Tapi kalau mau menampilkan seluruh rekor yang ada dalam tabel, ini yang dipilih. Apa gunanya? Seringkali database yang dimiliki itu banyak sekali rekornya. Sehingga kalau mau fokus pada rekor-rekor yang terpilih, maka klik saja tombol yang ini. Kemudian di atas ini
masih ada beberapa tombol-tombol. Ambil contoh misalkan tombol yang ini, Sweep Selection. Sweep Selection itu memilih data-data dari yang sebelumnya tidak terpilih dan mengclearkan data-data yang sebelumnya terpilih. Jadi dia men-sweep. Yang tadinya terpilih menjadi tidak terpilih, dan yang tadinya tidak terpilih menjadi terpilih. Ini kalau di-sweep seperti ini. Kemudian yang ini itu adalah tombol untuk meng-clearkan selection. Sedangkan yang ini adalah men-zoom data spasialnya rekor yang terpilih. Begitu. Kemudian salah satu hal yang penting di dalam pengelolaan data atribut adalah mengelola tabel-tabel seperti ini. Pertama, coba dibuat sebuah field, jadi add field. Kemudian misalkan dihitung berapa luas setiap kecamatan dalam hektar. Nah, di sini ada beberapa tipe data yang bisa digunakan. Tipe data yang Nah, ini tadi yang saya maksud itu beberapa jenis tipe data yang kita gunakan, dan ini direncanakan memang pada awal mau melakukan pembuatan peta, ya, supaya nanti pada saatnya kita buat kolom-kolomnya sudah ketahuan tipe datanya apa, berapa lebar kolomnya, dan segala macam titik bengek yang dibutuhkan di situ. Yang pertama yaitu sort integer. Jadi sort integer ini digunakan untuk angka-angka tanpa pecahan, tanpa desimal. Dan tipe ini cocoknya untuk data yang berupa ID misalkan, atau nomor, urutan, dan kode. Kemudian di bawahnya ada tipe data long integer. Long integer ini sama dengan short integer yang digunakan untuk angka-angka tanpa desimal, jadi berupa angka bilangan bulat, namun dengan jumlah yang bisa digunakan lebih besar daripada tipe data short integer. Yang ketiga adalah tipe data float. Tipe data float ini digunakan untuk tipe data angka dengan presisi tunggal yang ada desimalnya, atau angka yang memiliki angka di belakang koma. Kemudian jumlah presisinya bisa ditentukan pada saatnya dipilih tipe data ini. Kemudian yang kedua adalah double. Double itu digunakan untuk tipe data dengan angka yang memiliki presisi ganda. Kemudian tipe data ini mirip dengan tipe data float, jadi dia menyimpan data angka yang ada di belakang koma. Jadi menyimpan data numerik yang memiliki angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga adalah teks. Digunakan untuk semua karakter yang bertipe teks dengan rentang jumlah karakter 1 sampai 255. Tipe field ini digunakan untuk nilai teks seperti nama tempat, anotasi, atau label. Misalkan nama kecamatan, ya kan? Kita menggunakan tipe data teks. Kemudian yang terakhir, date ini digunakan untuk menyimpan tanggal, waktu, atau tanggal dan waktu. Nah, sekarang untuk luas, itu kita pilih float. Float, kemudian berapa presisinya, berapa angka di belakang koma, misalkan 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang sudah terbentuk
kolomnya. Begitulah caranya membentuk field. Kemudian bagaimana menghitung luas dari setiap kecamatan? Klik kanan nama kolomnya, kemudian gunakan calculate geometry. Kemudian pilih satuannya. Di sini digunakan hektar. Sekarang keluar semua luasannya. Perintah yang berikutnya adalah menggunakan table option. Table option gunakan select by attribute. Nah, fasilitas ini sangat banyak digunakan di dalam pengelolaan data atribut. Karena dengan fasilitas ini bisa memilih data-data yang ada di dalam table berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Misalnya, mau memilih kecamatan dengan luas yang lebih kecil dari 10.000 hektar. Jadi luas, ini gunakan nama filenya, kemudian lebih kecil menggunakan ini, kemudian pilih 10.000, baru apply. Di sini kelihatan yang mana saja kecamatan memiliki luasan lebih kecil dari 10.000 hektar. Itu untuk select by attribute. Berikutnya adalah bagaimana fungsi-fungsi yang lain atau fasilitas yang lain yang dimiliki oleh data attribute table ini. Di sini kalau kita klik judul tabelnya, ada perintah untuk melakukan sorting. Sort ascending, kalau mau men-sorting dari angka yang kecil ke angka yang besar, seperti di Excel ya. Kemudian descending kalau dari angka besar ke angka kecil. Bisa juga dihitung menggunakan fasilitas statistik ini, berapa luas total kabupaten ini. Lihat yang ada di zoom-nya. Jadi luas total dari kabupaten ini, atau ini Kabupaten Maros ya, Kabupaten Maros itu sebesar 144.285,55 hektar berdasarkan data yang saya miliki. Kemudian bisa juga melakukan proses editing di dalam data tabular ini. Caranya yaitu mengklik kanan, kemudian edit feature, kemudian start editing. Kalau dalam mode editing, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengedit isi data tabel. Misalkan saya pilih ini bisa langsung edit di sini. Atau menggunakan yang ini, atribut, kemudian klik di sini, akan tombol ini, di sini, baru edit di sini. Kalau saya kembalikan menjadi satu, bisa saya edit di situ. Jadi bisa diedit langsung di dalam tabelnya, atau diedit melalui data spasialnya. Sering sekali kondisi mengedit data atribut table melalui data spasialnya itu dibutuhkan. Misalkan dimiliki sejumlah daftar data atribut, di mana yang ada di situ adalah nama-nama daripada poligon-poligon yang ada di data spasial. Sehingga kalau diklik nama yang ada data spasial, maka langsung bisa diisi atau langsung bisa diedit data atributnya. Berikutnya yang saya mau tunjukkan di sini adalah bahwa kalau tabel ini dalam posisi
editing, misalkan saya pilih mau melakukan penambahan kolom, itu tidak bisa dilakukan karena add field di sini berubah menjadi abu-abu atau tidak aktif. Jadi dalam posisi atau dalam mode editing, tabel ini tidak bisa dilakukan penambahan kolom. Kalau itu sudah kita selesai melakukan proses editing, itu bisa di save, kemudian stop editing. Kembali kita buka tabelnya. Nah, sekarang saya itu punya data dalam bentuk Excel jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Maros, yaitu tahun 2010, tahun 2015. Kemudian ada juga besarnya produktivitas padi dalam kilogram di setiap kecamatan di Kabupaten Maros. Data ini yang tersimpan di Excel itu bisa kita koneksikan dan disimpan di dalam atribut data spasial yang kita miliki. Caranya, ini diklik kanan, kemudian join, dibuat join, berdasarkan kodenya. Jadi harus dibuat dulu kode yang sama untuk setiap poligon. Di sini ada kodenya 1, 2, 3, jadi yang satu itu Kecamatan Bantimoro, yang dua itu Kecamatan Bontoa. Kode ini harus sama dengan yang di sini tadi. Kecamatan Bantimoro kode 1, yang kedua itu Bontoa, jadi sama dan seterusnya. Baru kita lakukan proses join. Join berdasarkan kode, pilih kode, kemudian panggil filenya. Tadi itu penduduk Maros. Nah, ini dia juga munculkan di sini kode. Oke, ini kemudian kita okekan. Kalau dibukanya data atributnya, maka data-data yang tersimpan di dalam Excel tadi itu masuk ke dalam data atribut data spasial yang dimiliki. Hanya saja dia hanya berelasi, tidak tersimpan secara permanen. Kalau mau disimpan secara permanen, maka data ini harus diekspor. Data yang diekspor, kemudian kasih nama baru. Jadi data penduduk, misalkan data penduduk. Ini kemudian kita save. Kalau sudah ada, write saja. Nah, coba kita panggil data penduduk. Ini bisa kita remove saja. Nah, di sini kan sudah tersimpan secara permanen. Dan kodenya ini bisa dihapus, ini yang satu. Ada 2 kecamatan, terserah mau pakai kecamatan yang mana. Untuk sebentar biarkan saya dulu begitu. Ini jumlah penduduk tahun 2010, jumlah penduduk tahun 2015. Coba kita main-main dengan tabel atribut ini. Misalkan saya tambahkan 1 kolom. Add field. Nah, di sini aktif lagi kan? Karena dia bukan dalam status editing. Add field. Misalkan pertumbuhan penduduk, kita mau tahu berapa persen pertumbuhan penduduk dari 2010 ke 2015. Jadi tumbuh. Saya persingkat saja karena ini hanya bisa 10 karakter. Kemudian pakai float. Kemudian 6. Ada 3 angka belakang koma. Nah, bagaimana rumusnya pertumbuhan penduduk? Saya punya ini. Jadi rumus pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 misalkan sampai tahun 2015, yaitu rumusnya seperti ini. 5 ini karena dia ada 5 tahun selisihnya, ya kan? 5 tahun selisihnya, sehingga untuk menghitung persentase pertumbuhannya, ini itu dibagi ini, baru diakarkan dengan 5, dikurangi 1, ini dikali 100%. Oke. Jadi caranya adalah klik kanan ini, kemudian fill kalkulator. Fill kalkulator, kemudian gunakan rumus ini, yaitu
Ketik dulu yang ini, burungnya. Kemudian ini dipangkatkan. Jadi matpu. Kemudian di sini 2015. Ya, Anda lihat sini. Jadi kita tidak menggunakan yang VBScript ya. Kita menggunakan yang Python. Sini yang Python digunakan karena kalau VBScript ini kan sangat terbatas dari fungsi-fungsi yang dimilikinya. Dibagi 2015 dibagi P 2010. Kemudian ini koma dipangkatkan dengan 1/5 atau 0 pangkat 2. 0,2 maksudnya. Dikurang 1. Dikurang 1. Kemudian dikali 100. Oke. Nah, jadi kan? Nah, sekarang kita dapat persentase pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2015. Nah, sekarang kalau kita mau tambahkan lagi satu kolom penduduk tahun 2025 misalnya. Tahun 2025. Berarti 10 tahun dari sini. Pakai short integer saja, karena penduduk tidak usah pakai ada angka di belakang koma aja, tidak usah. 6 angka. Berapa jumlah penduduk di setiap kecamatan tahun 2025? Nah, kita gunakan rumus yang ini. Nah, sekarang pilih kalkulator, kemudian gunakan rumus yang ini. Jadi kita ambil base-nya 2015. Kemudian dikali, kemudian kita gunakan lagi matpu, kemudian 1 ditambah pertumbuhan tapi dalam persen, berarti tumbuh dibagi dengan 100, ya kan? Dibagi 100. Ya, kenapa di sini dibagi 100? Tadi kan waktu dihitung persentase pertumbuhan kan dikali 100 ya. Jadi di sini kembali dia dibagi 100. Kemudian ini 2. Jadi kalau kita kasih kembali ini bukan 2. Ini 10 tahun kan, dari 2015 sampai 2025. Jadi 10 tahun namanya bertogikan. Nah, inilah jumlah penduduk pada tahun 2025. Ya, saya kira kelanjutan dari ini Anda bisa nonton lah di saya. Saya ingin memberi kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi kalau ada yang masih penasaran dengan tadi, ya tontonlah di channelnya. Karena sebagian itu masih ada beberapa perhitungan-perhitungan yang bisa menambah wawasan Anda kalau nanti Anda perhatikan baik-baik dari tutorial itu. Nah, sekarang saya menunggu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya persilahkan. Siapa? Tadi saya, Pak. Ya, siapa nih? Nur Salama. Nur Salama. Okay. Ya. Ya. Sebelumnya, Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Ya, Pak. Terima kasih pada kesempatannya. Jadi di sini pertanyaan saya tadi mengenai desain struktur data atribut. Ya. Tadi sudah dijelaskan
ada namanya jaringan drainase. Nah, untuk mengelola jaringan tersebut adanya klasifikasi di mana jaringan primer, sekunder, dan tersier. Pertanyaan saya, Pak, jika kita ingin mengelola jaringan tersebut tetapi tidak melakukan klasifikasi terlebih dahulu, apakah akan mempengaruhi hasil yang kita dapat, Pak, ataukah bagaimana, Pak? Sekian. Iya, jadi tergantung dari kebutuhan analisis selanjutnya. Kebutuhanmu itu apakah hanya mau melihat di mana saja ada jaringan drainase, kemudian berapa panjangnya, nah, maka tidak perlu ada klasifikasi itu. Tapi kalau Anda butuhkan, misalkan suatu saat Anda diminta drainase yang perlu mendapatkan perbaikan, kelasnya apa saja? Apakah yang kelas primer, yang sekunder, atau yang tersier? Itu kan berarti harus harus dibikin klasifikasinya. Nah, pada umumnya data-data yang ada itu sudah ada klasifikasinya. Ya, jadi jaringan biasanya di dalam perencanaan wilayah itu sudah ditentukan klasifikasinya. Nah, kalau itu berupa rencana, baru berupa rencana, bukan existing, ya harus harus dianalisis masuk kelas mana. Jadi sangat bergantung dengan kebutuhannya. Tapi data jaringan drainase itu tidak lengkap kalau tidak ada klasifikasinya. Bahkan sebenarnya dari berbagai sistem informasi sarana dan prasarana wilayah yang kami pernah bikin, bukan hanya klasifikasinya, tapi kondisinya. Kondisinya apakah dia baik atau rusak. Nah, itu. Kemudian bukan hanya itu, ada juga foto-fotonya, foto-foto kondisi drainase di lapangan. Iya. Kemudian bisa saja ada lagi yang lain, misalkan itu drainase apa? Drainase dari bahu jalan atau drainase apa? Kan ada drainase juga yang sisi kiri kanan jalan kan? Nah, itu drainase dari bahu jalan atau drainase jalan. Tapi bisa saja bukan drainase jalan, tapi drainase dari kawasan-kawasan permukiman. Nah, kan? Jadi ada keterangan-keterangan yang lain. Jadi seberapa banyak kolom-kolom yang bisa dibikin itu sangat bergantung dengan kebutuhannya. Kalau itu terkait dengan sistem informasi sarana dan prasarana wilayah, ya sebanyak mungkin informasi yang bisa dimasukkan di dalamnya. Sehingga memudahkan bagi para pengambil kebijakan untuk merencanakan atau memperbaiki sekiranya atau menangani sekiranya ada yang perlu ditangani terkait dengan jaringan tersebut. Seperti itu. Mengerti? Iya, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Anissa. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, ketika kita membatasi field dengan cara unchecklist data seperti yang ditampilkan tadi, yaitu untuk memudahkan dalam melihat isi field. Apakah Pak cara tersebut bersifat permanen? Maksudnya field yang tidak dibutuhkan tadi tidak akan muncul lagi, Pak. Terima kasih. Ya, itu hanya sementara saja. Sementara saja bisa dimunculkan lagi kalau dicek lagi. Oke. Saya kira itu. Kemudian iya, Pak. Dari siapa? Dari Rizky melalui chat. Assalamualaikum Pak, izin bertanya mengenai penggunaan rumus dalam fitur select by attribute. Jika tipe fieldnya adalah short integer dan datanya kosong atau tidak ada, akan berubah jadi 0. Apakah data 0 ini bisa diganti jadi 0? Ya, ini kalau Anda bikin melalui geodatabase,
kalau dia numerik itu langsung dikasih 0 memang dulu. Ya, dia kasih 0. Nah, tapi Anda harus paham, 0 dan 0 itu dua hal yang berbeda. 0 itu ada data. 0 itu tidak ada data. Jadi kalau dia 0 itu artinya tidak ada datanya. Kalau 0 ada data. Iya, ada data. Misalkan ada satu tempat, tidak ada penduduk yang bermukim di situ, berarti kan kita bisa katakan penduduk di tempat itu 0. Tapi 0 itu adalah data menunjukkan jumlah penduduk di tempat itu. Ya. Tapi kalau 0 itu memang tidak ada datanya. Iya. Belum didefinisikan datanya. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Dari awal sudah harus dipahami. Oke, saya kira itu Rizky. Ya, ada yang lain? Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Masih ada? Nah, kalau tidak ada, saya ingatkan jangan lupa absennya, karena Pak Putra itu nagih-nagih saya absen. Kemudian minggu depan itu kita sudah masuk ke, kalau masih saya itu kita masuk ke kuliah yang ke-7, sudah analisis spasial. Ya, sudah analisis spasial. Setelah analisis spasial, layout dan pencetakan peta, baru kita masuk proyek-proyek. Nah, jadi masih, sebenarnya kalau dari saya sih masih 2 kali pertemuan. Kemudian setelah itu saya memberikan ruang bagi Anda untuk bekerja sendiri-sendiri. Mungkin di pertemuan kuliah kalau ada yang mau ditanyakan, baru ditanyakan bagaimana metodenya, bagaimana perolehan datanya, tentu itu yang kita tuntut. Karena mata kuliah ini pada semester ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada semester ini dia baru menjadi mata kuliah berbasis proyek. Ya. Saya kira itu, kalau tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan ini. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua. Semoga sehat-sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.